Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini, Rabu 28 Oktober 2020, kita akan belajar dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Siapa kita dulu? Siapa kita dulu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini ada kaitannya dengan pembicaraan mengenai keselamatan oleh iman. Saya tegaskan, ayat-ayat ini ada kaitannya dengan pembicaraan mengenai keselamatan oleh iman. Namun di ayat-ayat ini kita akan mempelajari beberapa kata yang menunjukkan posisi kita dulu sebelum beriman kepada Yesus. Paling tidak ada 3 posisi. Posisi kita sebelum percaya kepada Yesus. Yang pertama, posisi kita adalah mati. Mati. Baca ayat yang pertama, demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi posisi kita sebelum percaya kepada Yesus sudah mati. Di dalam bahasa Yunani kata mati itu dipakai kata nekros. Nekros. Itu kalau kita melihat konteksnya ini mati secara rohani. Mati secara rohani. Jadi ketika kita dulu belum percaya kepada Yesus, kita mati secara rohani, tapi kita masih hidup ya. Masih hidup secara jasmani. Jadi kita ini kayak mayat hidup. Posisi kita ini kayak mayat hidup. Hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Nah, itulah nekros, mati secara rohani. Mengapa kita bisa mati secara rohani? Ayat itu jelas mengatakan karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya ulangi ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang kita buat terhadap aturan Tuhan, terhadap hukum Tuhan, dan dosa-dosa yang kita perbuat, itulah yang menyebabkan kita mati. Yaitu mati secara rohani. Sekali lagi, kita ini bagaikan mayat hidup. Mati tapi hidup secara jasmani. Hidup secara jasmani tapi mati secara rohani. Mayat hidup. Itu posisi kita. Itu status kita. Itu keadaan kita sebelum percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita ini adalah termasuk orang-orang durhaka. Mari kita membaca ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Rupanya ada roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, orang-orang durhaka kan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kamu hidup di dalamnya, yaitu mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dengan demikian itu kita terlibat di dalamnya. Kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita termasuk sebagai orang-orang durhaka. Termasuk sebagai orang-orang durhaka. Karena apa? Karena roh itu bekerja di antara kita yang belum percaya kepada Yesus. Penguasa angkasa ini juga bekerja di antara kita yang belum percaya kepada Yesus. Inilah posisi kita. Posisi orang-orang durhaka. Di dalam bahasa Yunani kata durhaka ini dipakai kata
apeiteia. Apeiteia. Perhatikan artinya. Arti kata itu adalah ketidakpatuhan dan menolak untuk percaya. Menolak untuk percaya. Nah, kalau tidak percaya kepada Tuhan, kan orang-orang durhaka itu. Jadi kita sebelum percaya kepada Tuhan, kita orang-orang durhaka. Posisi kita, status kita, keberadaan kita adalah termasuk orang-orang durhaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ini Paulus. Paulus mengatakan kami karena dia bersama temannya Lukas dan Silas. Kami. Tetapi ketika dia menunjuk kami, dia juga sebetulnya ingin menyatakan bahwa kamu juga yang menerima surat ini sebelum percaya Yesus. Tetapi kami pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Artinya kalau Paulus dengan Silas dan Silvanus, ya Silas, Silvanus dan Lukas, itu kalau mereka menyebut sebagai orang-orang yang harus dimurkai, apalagi orang yang belum percaya, kan begitu. Artinya bahwa jemaat di Efesus atau orang percaya atau kita yang belum percaya kepada Tuhan itu patut dimurkai. Patut dimurkai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata murka di dalam bahasa Yunani itu orges. Itu sama artinya dengan mengamuk atau marah besar. Marah besar. Kita ini adalah orang-orang yang patut menerima marah besarnya Tuhan. Kita ini orang-orang yang patut diamuk oleh Tuhan. Itu dimurkai. Karena apa? Karena kita hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan. Ayat itu kan dikatakan seperti itu. Kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Nah itu ya. Jadi baik pikirannya, baik tingkah lakunya, baik keinginannya itu dikuasai oleh hal yang jahat. Di sini disebutkan adalah kedagingan. Masalah kedagingan. Kedagingan itu kita tahu dikuasai oleh dosa. Jadi luar biasa. Orang-orang yang harus menerima murka Tuhan itu memang pada dasarnya orang-orang yang hidup di dalam daging. Orang-orang yang mengikuti kehendak daging. Orang-orang yang mengikuti keinginan daging. Itu yang patut dimurkai oleh Tuhan. Memang pantas. Memang pantas. Karena kehendak daging selalu berlawanan dengan kehendak roh. Atau jelas berlawanan dengan kehendak Tuhan itu maksudnya. Jadi pantaslah kalau dimurkai. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau posisi kita dulu mati secara rohani. Kalau posisi kita itu durhaka, membangkang, menolak untuk percaya kepada Tuhan. Itu kita patut dimurkai. Dan posisi itu adalah posisi yang membawa kita pada kematian kedua. Posisi itu yang membawa kita pada kematian kedua, yaitu kematian kekal. Karena kita mati secara rohani, kita durhaka, tidak mau percaya kepada Tuhan, dan kita posisinya sebagai orang yang patut dimurkai karena hidup di dalam daging, maka itu membawa kita, seharusnya membawa kita kepada kematian kekal, kematian kedua. Bahasa kasarnya itu neraka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari 3 ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus menyadari akan posisi kita dahulu supaya kita tidak kembali ke sana atau hidup di dalam pelanggaran dan dosa.
Kita harus menyadari posisi kita dulu itu mati. Durhaka, patut dimurkai. Supaya apa? Supaya kita tidak kembali ke sana. Supaya pikiran kita tidak kembali kepada kedagingan. Supaya tindakan perkataan kita tidak kembali kepada dosa. Jadi kita harus menyadari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya harus sadar bahwa dulu posisi kita itu mati, durhaka, patut dimurkai. Oleh sebab itu jangan kembali kepada perbuatan-perbuatan daging, dosa, hawa nafsu. Jadi kita harus menyadari itu. Yang kedua, kita harus bersyukur kalau itu posisi dulu, sekarang tidak. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka posisi kita tidak lagi mati, tapi hidup secara rohani. Posisi kita tidak lagi durhaka, tetapi kita sedia, rela, tulus untuk percaya kepada Tuhan. Posisi kita tidak lagi posisi harus dimurkai, tetapi posisi yang diberkati. Jadi kita harus bersyukur untuk hal itu. Yang ketiga, kalau sudah demikian, sekarang ini posisi kehidupan di dalam diri kita, maka kita harus hidup bagi Tuhan. Nah, kalau dulu posisinya mati, durhaka, mau hidup bagi dosa, silahkan, terserah ya. Tidak ada artinya, tidak ada pengaruhnya. Tetapi sekarang posisinya hidup. Ada kehidupan di dalam diri kita. Kehidupan secara rohani. Maka dari itu kita harus hidup bagi Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Kita tidak lagi hidup bagi dosa. Kita tidak lagi hidup bagi hawa nafsu. Kita tidak lagi hidup bagi kedagingan. Tetapi kita hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sungguh menyadari akan posisi yang dahulu dan berubah menjadi posisi yang sekarang. Kita harus sadari perbedaannya. Ada perbedaan. Dulu mati, sekarang hidup. Dulu durhaka, sekarang percaya. Dulu dimurkai, sekarang diberkati. Jadi hidup kita bukan bagi dosa, tetapi bagi Tuhan. Kiranya Anda dan saya menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Baik pikiran, perkataan, maupun tingkah laku. Karena kehidupan ada dalam diri kita. Bukan lagi kematian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk perubahan posisi kami. Dari mati menjadi hidup, dari durhaka menjadi percaya, dari dimurkai menjadi diberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyadari itu dan membuat kami senantiasa berusaha untuk hidup bagi Engkau, bukan bagi kedagingan dan dosa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.